Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ilka Sandela, dosen jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teguh Umar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Waris. Hukum Waris merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Nah, untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus lulus terlebih dahulu mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah Hukum Perdata. Dalam mata kuliah Hukum Waris, mahasiswa akan mempelajari tentang ketentuan waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya terdiri dari ketentuan waris perdata, ketentuan waris Islam, dan ketentuan waris adat. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari tentang penentuan ahli waris dan perhitungan besar bagian warisan masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran lulusan jurusan Ilmu Hukum dalam mata kuliah ini diantaranya terdiri dari yang pertama, menguasai konsep teoritis tentang ciri, struktur dan teori ilmu hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum, sistem atau tata hukum nasional Indonesia, dan sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum serta mampu bekerja sama dengan rekan sejawat. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Hukum Waris adalah case study dengan pendekatan student center learning. Nah, melalui model dan pendekatan pembelajaran tersebut, mahasiswa dituntut agar lebih aktif dan partisipatif dalam proses belajar mengajar. Sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator dalam kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Hukum Waris ini adalah metode pemecahan masalah, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, maka di akhir sesi setiap pertemuan perkuliahan akan dilakukan post-test sebagai bentuk evaluasi kepada mahasiswa terkait materi-materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya, pengambilan intisari atau kesimpulan dari proses pembelajaran dan pemberian tugas sebagai bentuk penguatan terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan memberi arahan kepada mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar pertemuan berikutnya pada buku ajar Hukum Waris yang sudah diupload pada aplikasi Pinto Universitas Teguh Umar. Berikut saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah Hukum Waris di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah jika semuanya sehat walafiat ya. Nah, puji serta syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa ya, yang mana karena limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali hari ini di mata kuliah Hukum Waris, yaitu tepatnya di pertemuan keempat ya. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran,
Ibu ingin menyampaikan satu kata-kata motivasi ya, supaya kita semakin semangat ya, pantang menyerah dalam belajar. Nah, Ibu ingat satu kata-kata motivasi, yaitu jika kita tidak tahan lelahnya belajar, maka kita akan menanggung perihnya kebodohan. Nah, dari sini dapat kita ambil maknanya bahwa kita memang harus berlelah-lelah, bersusah payah dalam belajar ya, supaya kita sukses ke depannya dan tidak berlarut-larut dalam yang namanya kebodohan ya. Jadi harus tetap semangat. Oke, baik. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang satu pembahasan hukum waris ya. Ada yang masih ingat tentang apa? Saya, Bu. Oke, silakan Lydia. Tentang pengaturan pewarisan menurut KUH Perdata, Bu. Iya, benar sekali Lydia. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengaturan pewarisan menurut KUH Perdata. Baik, berikutnya ya. Minggu lalu kita juga sudah bahas tentang cara pewarisan menurut KUH Perdata. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan Sri. Jadi pewarisan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pewarisan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan wasiat. Nah, pewarisan berdasarkan undang-undang yaitu pewarisan yang berdasarkan ketentuan bagian yang sudah ditetapkan dalam KUH Perdata. Sedangkan pewarisan berdasarkan wasiat yaitu pewarisan yang berdasarkan ketentuan bagian yang sudah tertera dalam surat wasiat tersebut. Demikian, Bu. Iya, bagus sekali ya jawaban Sri ya, tepat sekali. Nah, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, maka untuk hari ini kita akan membahas lebih detail terkait golongan ahli waris dan tata cara pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang golongan-golongan ahli waris ya menurut KUH Perdata. Kemudian untuk mengetahui besar bagian warisan masing-masing ahli waris KUH Perdata dan juga untuk mengetahui tata cara perhitungan bagian warisan menurut KUH Perdata ya. Nah, jika saudara-saudari sudah mampu mengetahui tiga hal ini, berarti tercapai tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, baik. Untuk yang pertama, langsung saja kita masuk ke pembahasan golongan-golongan ahli waris. Ya. Nah, menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini terdapat 4 golongan ahli waris. Ya. Ada golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Ya. Nah, golongan pertama siapa saja? Nah, di sini ada keturunan. Maksud keturunan itu adalah anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Ya, kemudian istri atau suami yang hidup terlama. Ini maksudnya kalau suaminya meninggal berarti istrinya jadi ahli waris. Kalau istrinya meninggal, suaminya jadi ahli waris. Nah, jadi keturunan suami istri itu merupakan golongan ahli waris pertama. Nah, kemudian yang golongan ahli waris kedua yaitu ayah, ibu, saudara, dan saudari. Ya, seperti abang, kakak kita, adik kita, nah itu masuk ke dalam golongan ahli waris kedua. Oke, berikutnya golongan ketiga. Nah, golongan ketiga ini adalah kakek, nenek ya, baik sebelah ayah maupun sebelah ibu kita ya. Berikutnya golongan keempat ada saudara lebih jauh dalam garis menyamping sampai derajat ke-6. Nah, ini ada paman kita, bibi kita, bunda kita ya. Nah, atau anak paman, sepupu kita. Nah, itu masuk ke golongan keempat. Nah, apa konsekuensi dari adanya penggolongan ini? Konsekuensinya yaitu bahwa apabila masih ada golongan 1, maka tidak mendapat warisan golongan 2, 3, dan 4. Nah, dia akan berlaku yang namanya asas penderajatan. Jadi ada derajatnya. Jadi golongan 1 itu, ahli waris golongan 1 itu lebih tinggi derajatnya untuk mendapat bagian warisan dibandingkan dengan golongan lainnya ya. Nah, kalau baru dapat golongan keempat, ini ya, golongan keempat baru dapat apabila nggak ada lagi golongan 1, 2, dan 3 ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke bagian ahli waris. Tadi siapa saja orang-orangnya? Golongan 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, dan golongan 4 siapa. Kalau ini besar bagiannya, ya kita lihat. Oke, yang pertama bagian ahli waris menurut KUH Perdata untuk golongan 1. Nah, golongan 1 tadi kan ada anak, cucu, istri, suami. Nah, besar bagian ahli waris golongan 1 itu adalah
sama besar. Ya, jadi masing-masing memperoleh bagian yang sama ya. Nah, misalnya ahli warisnya tadi kan ini Abdul misalnya ya, dan ini Ibu Indah. Ya, ini ada anak si A, si B dan si C ya. Nah, meninggal Abdul. Nah, maka ahli warisnya kan Indah, si A, si B dan si C. Nah, semuanya itu mendapat bagian sama besar. Nah, kalau misalnya harta yang ditinggalkan oleh Abdul itu 80 juta dan itu bukan harta bersama, harta bawaan, maka langsung bagi sama rata. Ya, untuk si Indah 20 juta, si C 20, si B 20, si A juga 20 ya. Jadi sama besar. Nanti kita pelajari cara perhitungan lebih detail. Ini untuk Ibu tunjukkan maksud dari sama besar itu. Jadi dibagi sama rata ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Golongan 2. Nah, golongan 2 ini tadi kan ada ayah, ibu, saudara, saudari kandung tadi ya, yang laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini posisinya yang meninggal. Nah, oke, ini posisi yang meninggal tadi ini, yang hitam ini. Ya. Nah, jadi besar bagiannya itu juga sama rata. Kecuali untuk ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu nggak boleh kurang dari 1/4 bagian harta warisan ya. Nah, misalnya nih kita meninggal, kita punya 3 orang saudara, terus ada ayah dan ibu kita. Totalnya ahli waris kan ada 5 orang. Nah, jadi kalau dibagi 5 kan udah 1/5 nih masing-masing kalau dibagi sama rata, maka itu nggak boleh. Harus kasih dulu untuk ayah dan ibu kita 1/4. Ya, misalnya harta warisan yang kita tinggalkan 100 juta. Nah, kalau 1/4 dari 100 juta berapa? 25 juta ya. Berarti kasih dulu untuk ayah 25 juta, untuk ibu 25 juta, sisanya 50 juta lagi baru bagi untuk saudara-saudara yang kita tinggalkan tadi. Ya, berarti nggak boleh kurang. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut golongan ketiga. Golongan ketiga itu ada kakek, nenek tadi ya. Nah, ini ada ketentuannya ya, dia harus di cloving dulu namanya. Cloving itu dibagi 2. Nah, kita posisi sebagai cucu. Kita kan punya ayah, punya ibu. Dari sebelah ayah kan kita punya kakek nenek juga, sebelah ibu juga punya kakek nenek. Jadi harta yang kita tinggalkan harus dibagi 2 dulu. Harta kita tadi ini di cloving dulu. Ini pancer ayah ya, pancer ayah kita, ini pancer ibu. Harta kita 100 juta itu harus di cloving. Berarti untuk pancer ayah 50 juta, nenek dari pancer ibu 50 juta ya, dibagi 2 dulu. Nah, terus ketentuannya apa? Unik nih ketentuannya menurut ketentuan KUH Perdata ya. Yang sebelah pancer ayah untuk kakek nenek yang cuma dapat itu hanya kakek sebagai ahli warisnya. Yang sebelah ibu yang dapat. Nenek maksudnya, maaf. Ya, sebelah pancer ibu kita itu adalah nenek yang dapat ya, nggak dapat kakek nenek dua-duanya. Ya, jadi seperti itu ketentuannya. Oke. Berikutnya bagian golongan keempat ya. Nah, golongan keempat ini kan saudara jauh dalam garis menyamping ya, sampai derajat ke-6. Nah, ini adalah abang ayah kita ya, kakak mama kita ya. Nah, ini maksud dari saudara menyamping. Nah, maksud dari derajat ke-6 ini yang mana? Nah, ini misalnya kita nih yang A. Ya, kita meninggal. Ini yang nomor 2, ini ayah dan ibu kita. Tanda hitam ini maksudnya sudah tidak ada lagi. Kan golongan 4 baru dapat apabila nggak ada lagi golongan 1, 2, dan 3. Nah, dari kita ini dihitung. Nah, ini dihitung derajat 1 untuk yang ayah ibu kita, ini derajat 2. Kemudian ini apakah abang atau kakak ayah kita atau ibu kita derajat 3. Terus anak dari paman kita lah kita sebut ya. Ini 4, cucu dari paman kita 5, cicit dari paman kita 6. Kalau ada lagi ini di bawah ini, maka ini nggak dapat. Dia cuma dapat sampai derajat ke-6 ya. Jadi seperti itu bagiannya. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Jika paham, maka kita masuk ke sub pembahasan berikutnya ya. Tata cara pembagian warisan menurut KUH Perdata. Nah, ini sudah Ibu siapkan tahapan-tahapannya supaya saudara-saudari lebih mudah dalam menghitung warisan. Nah, jadi ada 4 tahapan ya. Yang pertama kita buat dulu skema ahli waris.
Nah kan kita ada kasusnya, ada penyelesaian, kita buat dulu skemanya, siapa ayahnya, siapa ibunya, apakah masih ada kakek neneknya, kita buat dulu skemanya supaya jelas dari suatu kasus. Setelah itu baru kita tentukan ahli waris berdasarkan golongan. Nah dari kita tentukan siapa ahli waris yang berhak. Kalau masih ada golongan 1 maka tertutup golongan 2, nggak dapat yang golongan 2. Ya begitu juga seterusnya. Kemudian setelah itu baru kita tentukan jumlah harta. Harta kan ada harta bawaan, ada harta bersama. Kita tentukan dulu apakah itu harta bersama atau harta bawaan. Kalau harta bersama berarti dibagi 2 dulu. Kalau harta bawaan baru langsung jadi harta warisan. Nah, kemudian baru kita hitung besar bagian warisannya ya. Oke, untuk lebih jelas langsung masuk ke contoh kasusnya atau contoh soal ya. Yang pertama nih soalnya ya. Langsung Ibu baca ya. Abdul dan Sari merupakan pasangan suami istri ya, yang hidup bahagia. Mereka ya dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Ahmad dan Ahdan, serta 1 anak perempuan yang bernama Rima ya. Suatu hari Abdul mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ya. Tentukan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besar harta yang didapat masing-masing jika ia meninggalkan harta sebesar 500 juta. Harta tersebut merupakan harta bersama. Yang 500 juta itu harta bersama, harta berdua dengan istrinya. Nah ini bagaimana cara penyelesaiannya? Kita merujuk ke tahapan ini tadi. Ya, oke, ini karena baru pertama langsung saja ya Ibu jelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah untuk yang pertama kan kita buat skema ahli waris tadi ya. Nah kita buat dulu skemanya seperti ini. Ini Abdul, terus ini Sari, ini Ahmad, anaknya Ahdan dan Rima. Yang hitam ini artinya meninggal. Ya, berarti ahli warisnya Sari, Ahmad, dan Ahdan dan Rima. Apakah ada ayah ibu si Abdul? Terus kakek neneknya? Itu nggak usah dipikirkan karena tidak diketahui di kasus atau soal ya. Nanti langsung saja. Setelah kita buat skema baru kita tentukan dia termasuk ahli waris golongan berapa. Berarti ini kan Sari ini istri ya, ini anak-anak. Maka kalau istri anak itu adalah golongan ahli waris pertama, ya benar sekali ya. Nah oke, nah setelah kita tentukan golongan ahli waris, kita tentukan harta. Jumlah harta bersama tadi kan 500 juta. 500 juta dibagi 2, 250 juta. Maka 250 juta itu untuk si Abdul sebagai harta warisan, 250 juta untuk si Sari untuk istrinya. Nah yang 250 juta ini yang dibagi. Ya. Ahli warisnya ada berapa orang? 1, Sari, 2, 3, 4. Jadi 250 juta langsung dibagi 4 dan masing-masing mendapat 62.500.000. Untuk si Ahmad 62.500.000, Ahdan Rima juga. Adapun untuk Sari kan ada bagian harta bersama tadi 250 juta ditambah 62.500.000 ya. Ini adalah besar bagian warisan yang didapat oleh si Sari ya. Nah, sangat simpel kan karena dibagi sama rata ya. Nah, inilah pembahasan materi kita hari ini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan Rinaldi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya ingin bertanya, bagaimana jika tidak ada satu golongan pun, baik itu golongan 1, 2, 3, dan 4, maka kepada siapa harta warisan itu diberikan? Oke, bagus sekali ya pertanyaan Rinaldi ya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari 4 golongan ya. Ada golongan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya nih dalam suatu kondisi atau dalam suatu kasus waris yang terjadi di masyarakat, nggak ada satu orang pun dari 4 golongan ini. Golongan 1 nggak ada, anak nggak ada, istri tidak ada, suami tidak ada ya. Ayah, ibu semuanya nggak ada. Sampai yang golongan 4 derajat ke-6 pun tidak ada. Nah, maka berdasarkan ketentuan pasal 832 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dinyatakan bahwa apabila tidak ada satu orang pun ahli waris yang berhak menerima harta warisan, maka harta warisan itu jatuh menjadi milik negara. Jadi harta warisan itu dikelola oleh negara. Yang sebelumnya negara-negara itu harus melunasi hutang berdasarkan harta yang sudah diberikan. Yang ditinggalkan tadi ya.
Oke, baik ya. Nah, karena mengingat waktu ya, maka kita langsung masuk ke sesi kesimpulan ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembahasan tadi? Oh ya, silakan Endah. Nah, jadi menurut materi hari ini tuh dapat disimpulkan bahwa dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu golongan ahli waris itu dibagi menjadi 4. Golongan yang pertama itu ada anak, cucu, suami atau istri yang lebih lama. Terus golongan yang kedua itu ada ayah, ibu, saudara kandung, saudara-saudari kandung. Lalu yang ketiga ini ada kakek nenek. Lalu yang keempat ini ada saudara penyamping seperti paman, bibi, sepupu sampai derajat ke-6. Terus kemudian untuk besarannya itu dibagi sama rata kecuali untuk ayah dan ibu. Mereka itu masing-masing mendapatkan 1/4 bagian dan tidak boleh kurang dari 1/4 bagian. Kemudian untuk tata cara pembagiannya itu ada melalui 4 tahap. Tahap yang pertama itu kita membuat dulu skemanya. Ahli warisnya siapa? Lalu yang kedua kita tentukan golongan mereka itu termasuk ke dalam golongan berapa. Lalu yang ketiga kita cari tahu harta warisannya berapa. Yang keempat itu kita bagi harta warisannya sesuai dengan golongannya. Iya, bagus sekali. Coba aplaus dulu untuk Endah ya. Nah, Endah bagus sekali bisa menyimpulkan ya dari ringkasan pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, supaya teman-teman yang lain juga Ibu bisa melihat sejauh mana pemahamannya, maka setelah perkuliahan ini silahkan isi post-test ya pada link ini. Ya, nanti Ibu kirim linknya di grup perkuliahan kita ya, di bit.ly ya, post-test hukum waris ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman saudara-saudari dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini ya. Nah, kemudian selain itu ini juga ada tugas. Ya, tadi kan sudah ada contoh ya, kita bahas tadi ini ada tugas yang dikerjakan di rumah atau di pustaka atau di tempat lain ya. Nah, tugas ini dikerjakan dalam bentuk tulis tangan ya, karena ini waris lebih mudah coret-coretnya ya, menggunakan tulis tangan. Setelah itu di-scan dan dikirim ke email Ibu ya, ilkasandela@utu.ac.id, paling lambat itu hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 ya. Oke, adapun materi pertemuan berikutnya itu tentang bedah kasus-kasus waris menurut ketentuan hukum perdata. Ya, nanti kita akan mencoba menyelesaikan ya kasus-kasus waris yang terjadi di masyarakat ya, supaya saudara-saudari terbiasa ya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa waris. Nah, di samping itu untuk materi dan kasus-kasusnya bisa saudara-saudari lihat di buku ajar hukum waris yang sudah Ibu upload di aplikasi Pinto Universitas Tuku Umar ya. Nanti saudara-saudari bisa download di sana. Baik ya, nah Ibu rasa karena mengingat waktu, perkuliahan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, tetap semangat belajar ya. Tetap luruskan niat bahwa tujuan kita belajar di Universitas Tuku Umar ini adalah untuk menuntut ilmu. Tentunya dengan kita menuntut ilmu, kita harus memberi dampak bagi masyarakat ya, sesuai dengan slogan Kementerian Pendidikan Tinggi kita ya, Saintek, Sains dan Teknologi, yaitu kampus berdampak. Jadi saudara-saudari harus memiliki dampak khususnya bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.